politik saat ini. Banyak-banyak curhat di media sosial. Dari Pak Prabowo kemarin curhatnya ada orang yang haus kekuasaan. Kemudian ada diberitakan bahwa Pak Prabowo telepon Ibu Mega membicarakan hal itu. Siapakah yang haus kekuasaan ini? Nah, kemudian dari Pak Jokowi juga curhat. Yang curhatnya seperti ini. Jokowi curhat soal politik. Nah, begitu mau pergi ditinggal rame-rame. Apakah power Pak Jokowi ini sudah turun saat ini? Jangan turun dulu Pak Jokowi, belum pilkada loh ya. Apakah semangatnya menjadi menurun dikarenakan anak bungsunya tidak bisa diusung untuk mencalonkan diri di pilkada Jawa Tengah karena terganjal aturan-aturan MK. Mari kita lihat di sini. Apakah power Pak Jokowi ini masih stay, masih tetap seperti dulu, atau ada penurunan? Kecewa. Seperti yang dicurhatkan tadi, ketika saya mau turun, rame-rame mereka meninggalkan saya. Ada kekecewaan di sini yang dia rasakan. Nah, sesuai dengan curhatan tadi. Kecewa dikarenakan ada yang sudah meninggalkannya. Nah, kenapa curhat seperti itu? Ataukah ada yang kapan hari kerjasama, kemudian pada akhirnya menjauh. Tapi kan masih ada Kim, koalisi Kim ya, yang tentunya kita juga tahu Kim ini di belakangnya ada siapa. Nah, selanjutnya, apakah power Pak Jokowi masih stay ataukah ada penurunan dikarenakan ada yang menjauh? Ada simbol Raja Koin. Hati-hati, masih kuat ini. Jangan disepelekan, ada simbol Raja Koin, masih kuat. Koin-koin uang, tentunya mungkin dia memiliki kartu as dari orang-orang itu yang sudah menjauh. Ya, setelah itu, bagaimanakah kekuatan Pak Jokowi? Masih ada semangat untuk bertempur. Masih ada semangat untuk bertarung di sini sekalipun sisa jabatannya bulan Oktober sudah berakhir. Ini mulai ada orang jungkir balik. Ada orang jungkir balik. Kenapa jungkir balik? Ya karena dari keputusannya sendiri, dari perilakunya sendiri, dari keinginan-keinginan sendiri yang mengusung anak-anaknya itu membuat buah si malakama bagi Pak Jokowi di akhir-akhir jabatannya. Ada orang, simbol orang jungkir balik. Ini juga bisa dikatakan simbol orang bunuh diri. Bunuh diri karena kebijakannya ya. Kemudian satu kartu lagi untuk Pak Jokowi. Ada simbol 4 koin, yang artinya dia berusaha mempertahankan dirinya, mempertahankan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi miliknya, apa yang diyakininya. Seperti itu. Jadi teman-teman, dari kelima kartu ini, kalau dibilang kekuatannya sudah melemah, masih belum. Tapi juga ada buah si malakamah dari Pak Jokowi ini. Nah, di sini ada kartu di mana Pak Jokowi kecewa karena pihak ketiga yang sudah menjauh dari dia. Tapi power dia ini masih kuat dan dia masih ada keinginan untuk mempertahankan diri di sini. Ya, siap untuk bertarung pula di sini. Walaupun hal ini, ya, kekerasan kepala ini pada akhirnya membuat dia bisa terjatuh loh. Terjatuhnya nggak main-main, ya. Kayak orang bunuh diri karena kebijakannya, karena rencananya dan lain sebagainya, karena mempertahankan apa yang diyakininya. Ini. Nah, untuk Pak Jokowi
Selanjutnya, bagaimanakah kondisi Pak Jokowi setelah dia lengser nanti? Apakah tetap kuat dengan para pendukungnya ataukah mengalami penurunan? Karena di sini ternyata ada dua kartu yang energinya negatif, yaitu orang jungkir balik ini juga orang yang berusaha mempertahankan apa yang dimiliki atau apa yang diharapkannya, apa yang direncanakannya, seperti itu. Ya, bagaimanakah kehidupan Pak Jokowi setelah dia lengser nanti? Ada simbol halaman pedang, masih siap untuk bertempur. Ya, karena apa? Tentunya mungkin ada masalah-masalah yang dihadapi setelah dia lengser, makanya kartunya ini keluar. Siap untuk melakukan perlawanan di sini terhadap apa yang dirasa membahayakan dirinya. Perencanaan jangka panjang untuk masa depannya. Tapi di sini ada 7 cangkir. Sudah tidak fokus lagi kayak dulu. Nah, karena apa? Karena kalau dia sudah tidak menjabat sebagai presiden, tentunya kekuasaannya juga sudah berkurang. Makanya di sini ada 7 cangkir, tidak bisa sefokus dulu dalam memperjuangkan apa yang diharapkan. Ya, ada kebimbangan di sini. Ya, ada kebimbangan, juga ada nggak fokus lagi. Karena di sini harus menentukan sebuah pilihan yang bisa membuat dirinya lebih baik. Nah, apakah ini yang akan dipilih Pak Jokowi di sini? Memilih tetap berpolitika, memilih untuk cawe-cawe kah, atau bagaimana di sini? Kalau dari prediksi saya yang kemarin terkait dari pemerintahan Pak Prabowo, nanti ada gesekan yang lumayan sih saat Pak Prabowo sudah menjabat. Untuk saat ini, kalau dari prediksi saya kemarin memang sudah ada keretaan, tapi mereka berusaha untuk tetap baik. Gimana nggak tetap baik? Karena ada Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo. Nah, tapi sudah ada hubungan-hubungan yang mulai retak. Selanjutnya, nasib Pak Jokowi setelah lengser. Ada simbol 7 tongkat. 7 tongkat ini adanya masalah-masalah yang akan dihadapi setelah dia lengser. Nah, masalahnya apa ini? Tentunya ya ada kaitannya dengan dimana saat dia menjalankan kekuasaannya sebagai Presiden RI. Imbas dari itu tentunya, apakah ada sesuatu yang nggak bagus kah, ataukah bagaimanakah dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tantangan luar biasa untuk Pak Jokowi setelah dia lengser. Ya, makanya di sini juga dia nggak fokus lagi untuk memperjuangkan apa yang diharapkan. Padahal sebenarnya dia sudah memiliki rencana jangka panjang dan dia mengusahakan itu agar rencananya bisa terrealisasi. Satu kartu lagi. Ada 3 koin. Nah, 3 koin ini ternyata kenapa di sini ada benturan, ada masalah. Ini ada kaitannya dengan kerjasama yang ada kaitannya mungkin bisnis kah atau apalah sepertinya semacam itu. Kerjasama pokoknya, entah kerjasama dalam memutuskan paman Gibran dulu ataukah kerjasama yang lainnya. Imbasnya nanti setelah dia lengser. Dalam prediksi saya, prediksi numerologi di tahun 2024 ada angka di mana lebih baik Pak Jokowi meninggalkan Indonesia. Nah, tentunya kalau ada prediksi seperti itu pasti ada gonjang-ganjing di negara Indonesia terkait dari kepemimpinannya. Nah, tinggal gimana Pak Jokowinya saja, apakah masih tinggal di negara ataukah ke luar negeri dan lain-lain.